Yang pertama, aneka jenis bahan ajar. Beberapa hal yang berkaitan dengan bahan ajar dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Bahan ajar atau materi pembelajaran, instruksional material. Secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari pembelajar dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Selanjutnya, A. Materi yang termasuk jenis fakta seperti nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. B. Materi yang termasuk jenis konsep seperti pengertian, definisi, ciri khusus, komponen, atau bagai suatu objek. C. Materi termasuk ke dalam jenis prinsip seperti dalil, rumus, adagium, postulat, teorema, atau hubungan antara konsep. D. Materi yang termasuk jenis prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu proses, misalnya langkah-langkah mengoperasikan peralatan mikroskop, cara menyetel televisi. E. Materi jenis sikap, efektif dalam materi yang berkenaan dengan sikap atau nilai, misalnya kejujuran, kasih sayang, semangat dan minat belajar, semangat untuk bekerja, dan sebagainya. F. Substansi bahan ajar perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah proses. Selanjutnya ada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. B. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. C. Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. D. Memilih sumber bahan ajar. Selanjutnya ada cakupan bahan ajar. Masalah cakupan atau ruang lingkup, kedalaman, dan urutan penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan. Ketepatan dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan urutan penyajian akan memudahkan bagi pembelajar mempelajari materi pembelajaran. Yang pertama ada penentuan cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataupun aspek psikomotorik. Sebab nantinya, jika sudah dibawa ke kelas, masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh pembelajar. Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan
Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajar akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai, sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan pembelajar dalam mempelajarinya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, dan pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya ada jenis sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar adalah tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh dalam mencari sumber bahan ajar. Pembelajaran dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, pembelajaran ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Beberapa sumber yang dimaksud dapat disebutkan berikut ini. Yang pertama ada buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. Yang kedua ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Yang ketiga, ada jurnal. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Yang keempat ada pakar bidang studi. Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar. Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan lainnya. Yang kelima ada profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya, tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Sehubung dengan itu, bahan ajar yang berkenan dengan ekonomi dan keuangan dapat dinyatakan pada orang-orang yang bekerja di perbank. Yang keenam ada buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan yang terperinci. Selanjutnya yang ketujuh, penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Penyajian dalam koran-koran atau mingguan menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami. Karena itu baik sekali apabila penerbit tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang ke-8 ada internet. Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. Yang ke-9 media audiovisual. TV, video, VCD, atau kaset audio. Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran.
Kita dapat mempelajari gunung, berapi, kehidupan di laut, di hutan, belantara melalui siaran televisi. Yang ke-10 ada lingkungan. Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, teknik industri, dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk mempelajari abrasi atau pengerusan pantai, jenis pasir, gelombang, pasar misalnya. Kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber.